Assalamualaikum anak-anak. Kembali lagi bersama Miss Ais dalam pembelajaran berikutnya. Hari ini kita akan belajar subtema 3, Aku Merawat Tubuhku. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Yang pertama, kita akan belajar membuat lukisan jari. Ada banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan menggunakan tangan. Kita dapat membuat karya seni dengan jari-jari kita. Salah satunya membuat lukisan jari. Apa saja ya yang diperlukan untuk membuat lukisan jari dan bagaimana cara membuatnya? Simak dengan baik ya. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat lukisan jari adalah kertas, cat air, dan piring plastik. Cara membuat lukisan jari adalah 1. Mencari ide lukisan. Kamu bisa menggambar apa saja gambar yang kamu sukai. Yang kedua, tuang cat ke dalam piring plastik. Yang ketiga, taruh kertas gambar di tempat yang datar. 4. Celupkan jarimu ke dalam cat. Dan yang kelima, usapkan jarimu ke atas kertas dan membentuk sebuah gambar. Kamu juga bisa melukis gambar yang kamu sukai menggunakan jari-jari tanganmu. Pilih warna yang kamu suka dan gambar dengan jari sebagai kuasnya. Nah, kalau anak-anak sudah mengerti caranya dan kalian punya bahan yang dibutuhkan untuk membuat lukisan jari, anak-anak bisa mempraktekannya di rumah ya. Setelah melukis dengan jari, tangan menjadi kotor. Tangan yang kotor terdapat banyak kuman, maka kita harus mencuci tangan. Mencuci tangan adalah salah satu cara menjaga kebersihan. Mencuci tangan juga salah satu cara merawat tubuh kita, agar kita terhindar dari kuman. Apa saja yang harus kita perhatikan saat mencuci tangan? Mencuci tangan menggunakan air yang mengalir. Tidak lupa memakai sabun. Jangan lupa menggosok jari-jari kita. Kemudian bilas dengan air bersih yang mengalir. Nah, sekarang perhatikan gambar ini ya. Cara mencuci tangan yang benar ada 12 tahap. Yang pertama, tambahkan air. Kita bisa mencuci tangan langsung di bawah keran air yang mengalir. Kemudian yang kedua, tuangkan sabun. Kita harus mencuci tangan dengan sabun supaya kotoran-kotoran yang menempel di tangan bisa hilang. Dan yang ketiga, gosok telapak tangan, kemudian gosok punggung tangan, gosok jari-jari dan di sela jari-jari, kemudian kaitkan jari-jari. Dilanjutkan dengan menggosok ibu jari dan menggosok ujung jari. Jika semuanya sudah terkena sabun, maka selanjutnya kita bilas dengan air. Jangan sampai ada busa yang tertinggal ya. Tangan harus dibilas dengan bersih dan tidak menyisakan busa sedikit pun. Jika sudah bersih, lap memakai handuk supaya tangan kita kering. Dan yang terakhir, tutup keran air dan tangan kita sudah bersih. Setelah tangan kita bersih, kita bisa melakukan aktivitas yang lainnya, misalnya makan dan menulis. Dalam menulis juga ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Coba amati gambar berikut ya. Apakah anak-anak sudah dalam posisi yang benar? Hal-hal yang perlu kita perhatikan saat menulis adalah yang pertama, posisi duduk harus benar. Sama seperti hal-hal yang harus diperhatikan ketika membaca, kita harus memperhatikan posisi duduk saat akan menulis. Posisi yang benar adalah duduk tegak dengan punggung lurus. Kita tidak boleh menirukan gambar yang pertama, yaitu dengan punggung yang tidak lurus serta menekuk ke depan. Yang kedua, yang harus kita perhatikan adalah cara memegang pensil. Coba perhatikan dua gambar berikut. Gambar yang pertama adalah cara memegang pensil yang salah, yaitu dengan cara digenggam. Jika memegang pensil dengan cara digenggam, maka kita akan lebih sulit untuk menulis.
Sedangkan gambar yang di sebelah kanan adalah gambar yang benar ketika memegang pensil, yaitu pensil diletakkan di antara ibu jari dan jari telunjuk. Yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah meletakkan buku di tempat yang benar. Sama seperti ketika akan membaca, ketika kita menulis maka buku harus diletakkan di atas meja, sehingga kita dapat menulis dengan benar. Jika buku diletakkan di atas kaki kita, maka kita akan kesulitan menulis karena bagian alas buku tidak rata, sehingga tulisan kita akan menjadi tidak rapi. Dan yang keempat, cahaya dibutuhkan saat menulis. Ketika menulis, kita memerlukan cahaya supaya melihat dengan jelas. Jika kita melihat dengan jelas, maka kita bisa menulis dengan baik dan rapi. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu kan bagaimana cara mencuci tangan dan menulis dengan benar. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang baris berbaris. Simak dan perhatikan ya. Salah satu aturan di sekolah Tony adalah berbaris sebelum masuk kelas. Tony dan teman-temannya berbaris dengan rapi. Gerakan dasar berbaris adalah berdiri dan berjalan. Bagaimana sikap yang baik saat berbaris? Mari kita belajar berbaris. Atur barisan supaya rapi. Berdirilah dengan tegak agar tubuh seimbang. Nah, sikap berdiri yang benar adalah: 1. Badan harus tegap. Yang kedua, kaki rapat. Yang ketiga, tangan lurus di samping badan. Dan yang keempat, pandangan lurus ke depan. Ketika kita berdiri, jangan sampai pandangan kita mengarah kemana-mana ya, harus lurus ke depan. Nah, setelah kamu berdiri dengan sikap yang benar, selanjutnya adalah gerakan berjalan. Sikap berjalan yang benar adalah: 1. Badan tegak. 2. Kaki melangkah secara bergantian. Yang keempat, tangan juga diayunkan secara bergantian. Dan pandangan lurus ke depan. Nah, kegiatan berdiri dan berjalan dapat menjaga kesehatan tulang. Berjalan bersama teman adalah kegiatan yang menyenangkan. Nah, selanjutnya kita akan belajar membandingkan jumlah bilangan. Di rumah Tony ada berbagai macam benda. Benda-benda tersebut memiliki jumlah yang berbeda. Kita bisa membandingkan jumlah benda tersebut. Membandingkan benda menggunakan kata lebih banyak, lebih sedikit, atau sama dengan. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini ya. Ada 2 gambar sabun. Gambar yang di sebelah kiri berjumlah 3 sabun, sedangkan yang ada di sebelah kanan berjumlah 5 sabun. Bilangan 3 lebih sedikit dari bilangan 5. Oleh karena itu, 3 sabun lebih sedikit dari 5 sabun. Nah, sekarang perhatikan contoh berikutnya ya. Ada gambar sampo. Gambar yang sebelah kiri berjumlah 4 sampo dan yang di sebelah kanan berjumlah 1 sampo. 4 sampo lebih banyak dari 1 sampo. Dan gambar berikutnya ada gambar sampo dan gambar sabun. Di dalam gambar sampo ada 4 sampo. Dan di dalam gambar sabun ada 4 sabun. Artinya 4 sampo sama dengan 4 sabun. Nah, apakah anak-anak sekarang sudah mengerti? Coba perhatikan gambar berikut ini ya. Gambar yang pertama ada 5 sampo dan gambar yang ketiga ada 3 sampo. Artinya 5 sampo lebih banyak dari 3 sampo. Dan 3 sampo lebih sedikit dari 5 sampo. 5 lebih dari 3 dan 3 kurang dari 5. Nah, sekarang anak-anak sudah mengerti kan tentang perbandingan benda?
Coba perhatikan benda-benda di rumahmu ya, dan coba bandingkan jumlah yang dimiliki oleh masing-masing benda. Selanjutnya, kita akan belajar tentang aturan menggosok gigi. Edo sedang bersedih. Gigi Edo sakit. Edo suka makan permen, tapi Edo sering lupa menyikat gigi. Teman-temannya menghibur Edo. Nah, kira-kira apakah anak-anak tahu kenapa Edo bisa sakit gigi? Kita harus rajin menggosok gigi. Gosok gigi dilakukan 2 kali sehari, setelah sarapan pagi dan sebelum tidur. Perlengkapan menggosok gigi adalah sikat gigi, pasta gigi, dan air. Menggosok gigi dilakukan agar kuman yang ada pada gigi hilang. Gigi menjadi bersih dan sehat. Menggosok gigi adalah cara merawat tubuh. Nah, anak-anak jangan lupa mempraktekkan gosok gigi di rumah ya. Harus dilakukan 2 kali sehari setelah sarapan pagi dan sebelum tidur, supaya gigi kita tidak sakit dan terhindar dari kuman. Selain mencuci tangan dan menggosok gigi, ada beberapa kegiatan lain yang kita lakukan untuk merawat tubuh. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Yang pertama, ada gambar anak yang sedang mandi dan keramas. Mandi dan keramas merupakan salah satu cara untuk merawat tubuh. Kemudian ada gambar mencuci tangan, menggosok gigi, memotong kuku. Nah, memotong kuku juga harus kita lakukan secara rutin minimal 1 minggu sekali. Karena kuku yang panjang di dalamnya akan menyimpan kuman. Jika kuku kita panjang, maka harus segera dipotong ya. Gambar berikutnya adalah gambar mencuci kaki. Mencuci kaki juga kita lakukan untuk merawat tubuh. Kita harus mencuci kaki setelah bermain, setelah dari luar rumah, dan ketika akan tidur, supaya kuman-kuman di kaki kita hilang dan kita terhindar dari penyakit. Dan yang terakhir adalah istirahat yang cukup. Nah, anak-anak kalau di rumah jangan sampai tidur terlalu malam ya, karena tidur terlalu malam tidak baik untuk kesehatan. Nah, sekarang anak-anak sudah mengerti kan bagaimana cara merawat tubuh? Jangan lupa untuk dipraktekkan di rumah ya. Nah, kalau begitu sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.